Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran bersama ibu. Anak-anak, tak terasa pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi yang kelima dari 6 materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Marilah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu. Setelah itu kalian mengerjakan latihan yang sudah ibu sediakan pada GCR masing-masing. Latihan yang kalian kerjakan berfungsi juga sebagai absen pertemuan kali ini. Marilah kalian memperhatikan penjelasan ibu berikut ini. Anak, seperti kita ketahui bersama, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat pada saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjakkan masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi yang mulia, di antaranya berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam pekerjaan. Selanjutnya, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Dan yang terakhir, memiliki sifat percaya diri. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah sebagai Rasul. Setelah wahyu pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus melantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira.
Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Tindak lanjut setelah turun wahyu yang kedua yaitu Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya untuk tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Khuzumi. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Dilanjutkan dengan turunnya wahyu yang keempat, yaitu Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Setelah turun wahyu yang ketiga dan keempat, maka Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu yang pertama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Shafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Setelah itu, pihak Quraisy mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam." Halangan berikutnya yang diberikan oleh kaum Quraisy yaitu budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah atau Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Halangan dakwah yang ketiga yaitu kafir Quraisy menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Namun Rasulullah tidak bergeming dengan pendiriannya. Halangan yang keempat yaitu memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Akibat dari pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Shib. Pun yang menjadi isi pemboikotan: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan berjual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mashrur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisam bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hashim, dan Jamaah bin Al-Aswad. Alasan mereka yaitu mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu terangkan. Jangan lupa kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan yang telah disediakan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.